diangkat sebagai Tuhan oleh orang percaya. Banyak saudaraku berselaweran di YouTube yang mengatakan seperti itu, saudara. Bahkan juga ada satu pembicara kelahiran India. Ini luar biasa menghantam kekristenan, saudara. Zakir Naik luar biasa menghantam kekristenan. Dan juga banyak yang tadinya adalah hamba-hamba Tuhan, dia berpindah haluan, ikut juga mengatakan bahwa Yesus itu diangkat. Yesus itu diangkat, manusia menjadi Tuhan. Yaitu pada konsili Nicea 325. Ada satu juga ini saudaraku, seorang pastor ya, yang bernama Arius dari gereja Alexandria di Mesir, yang mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu berbeda. Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Arius ini juga mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan yang paling mulia. Ketika ada orang penceramah mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, mengapa kita berbeda dengan saksi Yehova? Karena dalam pemahaman mereka, Yesus itu adalah ciptaan. Aku adalah Alfa dan Omega. Poin yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mau kita lihat di sini adalah kata "aku adalah". Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini bukan satu kata yang biasa-biasa saja, tetapi ungkapan "aku adalah" sesuatu kata kalimat yang begitu luar biasa sebenarnya. Apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus datang menghampiri Yohanes melalui penglihatan itu? Yesus berkata kepada Yohanes, "Aku adalah". Apa sebenarnya maksud Yesus ketika dia memperdengarkan itu? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata "aku adalah" ini pun sesungguhnya bukan sesuatu hal yang baru bagi kita. Karena di kitab lain juga secara khusus tulisan Injil Yohanes itu juga berkali-kali disucapkan oleh Yesus sendiri. Misalnya saudaraku, dikatakan "akulah roti hidup", "akulah terang dunia", "akulah pintu", "akulah gembala yang baik", "akulah kebangkitan dan hidup", "akulah jalan kebenaran dan hidup", "akulah pokok anggur yang benar". Jadi ketika Yesus mengatakan "akulah", kalau Bapak Ibu mengatakan "akulah yang tercantik di dunia", kalau saya mengatakan "akulah yang terganteng di dunia", berarti kata "akulah" tidak ada lagi bandingannya, tidak ada lagi yang lain. Puji Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan "akulah pokok anggur", berarti tidak ada pokok anggur yang lain. Puji Tuhan. "Akulah jalan kebenaran dan hidup", berarti tidak ada jalan yang lain. Ini loh, hanya saya satu-satunya jalan, nggak ada yang lain. Ini bukan persoalan egoisme. Haleluya. Amen. Ya, ini bukan persoalan egoisme, Bapak Ibu. Dan egoisme ada Tuhan Yesus itu. Udah. Jadi kita jangan salah persepsi, saudara. Ini bukan persoalan egois, tetapi ini persoalan penegasan. Yesus menegaskan "akulah jalan kebenaran dan hidup". Berarti tidak ada yang lain, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu juga saudara, di dalam perjanjian lama juga kita temukan ya, ketika Musa dan ketika Tuhan datang kepada Musa, di mana Tuhan memperkenalkan dirinya. Dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 14 misalnya dikatakan "aku adalah aku", Eheye Asher Eheye, "aku adalah aku". Tentunya bagi bangsa Israel,
Ketika ada suara yang mengatakan aku adalah aku, maka persepsi bangsa Israel, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan pihak lain-lain. Berarti itu adalah Allah penguasa alam semesta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aku adalah. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu bisa sambil mendengarkan saya, bisa juga mengarah ke layar. Karena di layar itu sudah saya buat. Dalam bahasa Yunani, kata aku adalah itu dipakai ego eimi. Nah, sementara di dalam bahasa Ibrani, ini kan Alkitab ini ditulis dalam bentuk bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani, Elihu. Tadi ego Elihu. Secara harafiah berarti aku ada. Akulah dia. Tidak ada yang lain. Jadi kata ego ini dan juga kata Elihu, aku ada, akulah, aku dia, tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tidak ada yang lain, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengatakan, aku adalah, Yesus sebenarnya sedang menunjukkan kepada para pendengarnya pada waktu itu. Ini loh aku yang berbicara ini adalah Allah yang kalian kenal, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Musa yang mengatakan aku adalah aku, itulah sekarang yang berbicara kepada kalian itu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengatakan aku adalah, sesungguhnya Yesus ingin mengatakan aku adalah Tuhan. Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama, Tuhan yang disembah oleh nenek moyangmu, Tuhan yang disembah oleh Musa, yang memperkenalkan dirinya kepada Musa. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sebuah penegasan di situ. Dan kata ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus diperuntukkan hanya kepada yang pribadi, yang ilahi. Ya. Tidak boleh sembarangan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Manusia mengatakan ego eimi, Elihu. Saya tidak bisa mengatakan saya ini aku adalah ini. Tidak bisa saya mengatakan sudah. Hanya Yesus Kristus, hanya yang Tuhan yang bisa, yang kata ini ditujukan kepada yang ilahi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di seri khotbah kita poin yang pertama saya katakan pada waktu itu, situasi pada waktu itu bukan saja penganiayaan, tetapi juga ada Kaisar Domitianus yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Berbeda, Pak. Ya, nanti kita akan masuk lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudaraku, kalau kita bandingkan misalnya saudaraku, ada orang yang mengatakan seperti ini. Yesus itu diangkat sebagai Tuhan oleh orang percaya. Banyak saudaraku berselaweran di YouTube yang mengatakan seperti itu, saudara. Bahkan juga ada satu pembicara kelahiran India. Ini luar biasa menghantam kekristenan, saudara. Zakir Naik luar biasa menghantam kekristenan. Dan juga banyak yang tadinya adalah hamba-hamba Tuhan, dia berpindah haluan, ikut juga mengatakan bahwa Yesus itu diangkat. Yesus itu diangkat, manusia menjadi Tuhan. Yaitu pada konsili Nisea 325.
Ada satu juga ini saudaraku, seorang pastor ya, yang bernama Arius dari gereja Alexandria di Mesir, yang mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu berbeda. Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Saya pernah sampaikan di tempat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Allah Bapa itu kalau boleh saya katakan sekarang ini satu DNA. Kalau saya katakan saya satu DNA dengan anak saya Rahel, berarti DNA saya turun ke dia, DNA saya sama dengan dia. Tidak boleh saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan walaupun inisiatif ini keponakan saya langsung. Saya tidak bisa mengatakan kepada dia, oh si Agnes ini adalah DNA saya. Kalau itu saya katakan, maka Mama Rahel akan curiga. Betul? Haleluya. Curiga dong. Ada apa Mama Rahel dengan? Iya. Kalau saya katakan lagi ada orang di sana saudaraku, lalu saya katakan Mama Rahel, ini tadi ini sudah saya temukan di pinggir jalan saya, ini adalah DNA saya. Apakah Mama Rahel langsung menerima? Memuji Tuhan. Malah Bapak Ibu, mungkin dia ambil siapa apa kau bilang. Karena persoalan DNA Bapak Ibu bukan persoalan sembarangan. Kalau saya katakan ini adalah DNA saya, DNA dengan saya berarti ini adalah keturunan saya. Kalau ini saya katakan keturunan saya, bukankah harusnya ekspresi istri saya harus marah? Dan kalaupun misalnya diambil sapu, lalu itu dipukul kepada saya, itu hal yang wajar. Jadi kalau saya katakan saudaraku, Allah Bapa satu DNA dengan Yesus Kristus, satu hakikat, tidak bisa dipisahkan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Arius ini juga mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan yang paling mulia. Semulia-mulianya ciptaan Bapak Ibu, tetap juga ciptaan, puji Tuhan. Haleluya. Kalau ada misalnya ciptaan Tuhan lebih mulia daripada manusia, di atas manusia, tetapi dia adalah ciptaan, maka walaupun dikatakan dia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, tetap juga itu ciptaan, bukan pencipta. Itu yang dikatakan Arius. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyaknya pengajaran-pengajaran pada waktu itu. Berkumpullah para hamba-hamba Tuhan di satu tempat, membuat satu diskusi dan membuat satu keputusan bahwa pengajaran ini tidak benar. Yesus adalah Tuhan, puji Tuhan. Amen. Artinya Bapak Ibu, ketika para hamba-hamba Tuhan yang tadi berkumpul, para tokoh-tokoh gereja, para bapak-bapak gereja kumpul pada waktu itu, bukan berarti mereka mengangkat Yesus sebagai Tuhan, tetapi menegaskan, puji Tuhan. Amen. Berbeda Bapak Ibu, mengangkat dan menegaskan. Menegaskan apa? Menegaskan sebagaimana yang dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Bapak Ibu, ketika ada orang penceramah mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, mengapa kita berbeda dengan saksi Yehova? Karena dalam pemahaman mereka, Yesus itu adalah ciptaan. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, tetapi Alkitab mencatat bahwa dia adalah pencipta. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu ada juga yang mengatakan seperti ini. Di Alkitab ini tidak pernah tuh Yesus mengatakan saya adalah Tuhan. Sampai-sampai dikatakan, kalau di Alkitab ini ada yang mengatakan Yesus sendiri mengucapkan saya adalah Tuhan, saya akan percaya kepada Dia. Saudara percaya atau tidak bukan karena kemampuan. Saudara mengerti? Kalaupun ada orang yang mengatakan kalau ada di dalam Alkitab ini
kamu. Kamu mesti pilih di mata jauh dari mana? Orang percaya. Satu orang itu orang nabi dapat mendengar. Yang orang tanya kalau orang itu. Satu orang itu orang nabi dapat mendengar dicatat kerja kita pun. Kalau Tuhan tidak memanggil dia, kalau Tuhan tidak memilih dia tidak akan pernah masuk dalam rencana Tuhan. Kenapa Tuhan yang mengatakan seperti itu? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih. Itu sebabnya saudaraku, syukurilah kalau Tuhan sudah memanggil engkau. Syukurilah kalau Tuhan memanggil engkau. Dan bukan saja memanggil, tetapi juga memilih. Puji Tuhan. Enggak meluncur main dan terjun. Alai, soal idona, tidak terpilih. Jadi nggak usah sombong saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kepada Yesus karena saya. Karena orang tua saya. Karena keturunan saya. Kau bisa percaya kepada Yesus karena Yesus yang menjamah hatimu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya tunjukkan satu ayat saudara. Dari kata ego ini tadi saudara sebenarnya nggak bisa lagi digugat bahwa Yesus adalah Tuhan. Walaupun benar-benar bahwa di Alkitab ini tidak dicatatkan, tidak dituliskan Yesus berkata aku adalah Tuhan. Tetapi dari kata ego ini tadi itu sudah memastikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi bolongan-bolongan di BBH-mu mengenai doktisi, bukan menjual kitab itu. Dia dong disibai. Aku adalah Tuhan untuk Yesus. Terdokos. Di dalam Alkitab dikatakan di situ ada kata ego ini. Bingung aku dimana? Mulai ngomongnya ego ini. Itu adalah artinya aku adalah. Kata aku adalah ini hanya diperuntukkan kepada yang ilahi, kepada Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan ego ini, aku adalah, Yesus sedang memposisikan, Yesus proklamasikan kepada orang lain bahwa dia adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Tidak usah langsung bimbang. Coba baca 1 Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Yesus sendiri yang berbicara. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Silakan satu orang pemuda yang baca. Cukup sampai di situ. Sebab aku adalah guru dan itu Yesus sendiri yang mengatakan. Berarti kalau ada di luar sana yang mengatakan di Alkitab tidak ada dicatatkan, dikatakan Yesus aku adalah Tuhan. Ini bukti. Yesus sendiri mengatakan. Kamu katakan aku adalah guru dan apa yang kamu katakan itu adalah benar. Aku adalah guru dan Tuhan. Dia bukan saja guru, tetapi dia Tuhan. Guru dan Tuhan itu berbeda. Ini sebuah penegasan daripada hafal ayat. Mudah-mudahan hafal ayat ini. Minggu depan akan saya tanya. Jangan kau bilang nanti di luar sana sama ya Tuhan itu. Ya. Jangan sampai saya dengar udah mau dikatakan Tuhan itu sama. Tidak ada Tuhan itu sama. Orang yang punya persepsi bahwa Tuhan itu sama akan suka-sukanya bingung. Oh sama di Tuhan itu sama juga. Sama di Tuhan itu sama. Pola cara berbeda. Cara beda Tuhan Yesus itu cara beda beda tidak ada. Cara
persoalan cara. Ya, ini bukan persoalan cara. Mengapa banyak orang saudara yang meninggalkan iman? Karena mereka memandang seperti itu. Tapi selanjutnya, ayat 14 tadi. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Bukankah itu sebuah pendekatan dari Tuhan? Jadi ada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di Alkitab ini. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia. Kalau orang lain persoalkan itu poin yang pertama saudaraku, dari aku adalah Alfa dan Omega. Alfa. Yang berikutnya adalah kata Alfa. Kata Alfa ini sesungguhnya saudaraku huruf pertama dalam abjad Yunani. Misalnya kita kan punya abjad A sampai Z. Jadi Alfa ini kalau di kita itu adalah huruf A. Walaupun nanti kalau kita lihat dalam bahasa Yunani itu hampir sama, ya. Artinya yang pertama, yang awal. Jadi ketika Yesus mengatakan aku adalah Alfa, Dia ingin menegaskan bahwa Ia sudah ada pada awal segala sesuatu, puji Tuhan. Haleluya. Jadi ketika Yesus mengatakan aku adalah Alfa, aku adalah yang pertama. Aku ada sebelum segala sesuatu ini sudah ada. Sebelum segala sesuatu ini ada, aku sudah ada. Isi gehorwa dan mengudenya. Di portigo dan soli di surga. Ngado ibadah sebelum dinado. Isi gehorwa. Adakah pengajaran-pengajaran yang lain? Adakah orang yang mengaku seperti itu? Satu-satunya pengakuan yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Sebelum dunia dijadikan aku sudah ada. Sebelum Abraham ada aku sudah ada. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau saya katakan seperti ini. Ada orang sopuk tubuh di bertiga, nggak ada mau. Banyak pemacu. Lagi dari berkaitan dengan Ilo iman aku sebelum mengkunglang iman. Ini Yesus mengatakan sebelum Abraham aku sudah ada. Makanya Bapak Ibu, bangsa Israel itu nggak ada terima, dilemparin. Tetapi sekali lagi ingin menegaskan kepada bangsa Israel pada waktu itu bahwa memang dia sebelum Abraham, bahkan sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Puji Tuhan. Haleluya. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan seperti ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan Dia. Lalu juga dalam Yohanes 8 ayat 58 sampai 59 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Ia menghilang dan menghilangkan batu. Yesus katakan, aku adalah Alfa. Dia adalah awal dari segala sesuatu. Yesus tidak berawal, ya. Yesus tidak berawal, Bapak. Tetapi Dia adalah awal dari segala sesuatu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aku adalah Alfa. Jadi Dia ada segala sesuatu. Lalu yang berikutnya saudaraku, Omega. Omega ini juga huruf terakhir dalam alfabet Yunani. Kalau kita adalah Z, maka dalam Yunani
Omega itu adalah alfabet Yunani paling terakhir. Omega berarti yang terakhir, yang akan datang. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku adalah Omega, dia ingin menjelaskan, dia ingin menegaskan bahwa dia adalah akhir segala sesuatu. Puji Tuhan. Dia adalah ending dari segala sesuatu. Dengan demikian, ungkapan Yesus aku adalah Alfa dan Omega, berarti Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu dan yang akan datang. Puji Tuhan. Dia adalah akhir segala sesuatu. Makanya saudaraku, kalau ada orang suku-suku yang lain yang mengatakan akhir zaman akan datang, kok saya percaya dengan standar akhir zaman adalah Alkitab. Standar akhir zaman adalah berada di Israel. Sekalipun akhir-akhir ini banyak menghujat bangsa Israel, tetapi saya mau katakan saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun banyak yang menghujat bangsa Israel, tetapi apa yang sudah dibuatkan kepada mereka, apa yang sudah dicatatkan di dalam Alkitab ini, dan itulah yang harus terjadi. Dan jangan heran saudara, Alkitab mengatakan suatu saat nanti bangsa-bangsa akan datang mengeroyok bangsa Israel. Bangsa-bangsa. Bukan hanya satu bangsa, terlalu kecil. Firman Tuhan katakan bangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk memurnikan iman mereka. Dan firman Tuhan juga katakan nanti bangsa Israel yang terpencar di negeri orang akan kumpul, akan kembali. Itu firman Tuhan katakan. Kalau ada orang berbicara tentang akhir zaman, tidak standarnya Alkitab, tidak standarnya bangsa Israel sudah. Apalagi suku-suku tertentu masuk percaya. Juga bersyukur ke akhir zaman tidak usah. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa maknanya bagi kita aku adalah Alfa dan Omega, bagi kita gereja yang pertama, ingin menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Jadi ketika Yohanes mendapat penglihatan itu, lalu Yesus katakan aku adalah Alfa dan Omega. Yesus ingin menyampaikan, menegaskan kepada mereka pada waktu itu, tidak ada lagi Tuhan yang lain selain aku, kata Yesus. Karena apa? Karena pada waktu itu orang percaya sudah diintimidasi, harus menyembah Kaisar. Yesus tegas, tak ada yang lain, tak usah percaya kepada yang lain, hanya aku ya adalah Tuhan yang menjadi yang layak disembah, yang menjadi juru selamat umat manusia. Lalu yang berikutnya, Yesus adalah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus adalah pribadi yang selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Pada waktu itu gereja orang-orang percaya mengalami penganiayaan, tetapi Yesus tidak terjadi. Saya mau katakan saudaraku, apa kesulitanmu hari ini? Apa persoalanmu hari ini? Engkau bisa mengatakan dalam persoalan itu engkau lupa kepada Tuhan. Karena ekonomi mengurat-marit, karena pekerjaanmu tidak datang, engkau bisa lupa kepada Tuhan. Tetapi ingat, dalam setiap penderitaanmu seberat apapun, Yesus tidak pernah melupakan engkau. Puji Tuhan. Dan ini yang terjadi kepada gereja Tuhan pada waktu itu. Sekalipun gereja Tuhan mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa, tetapi Tuhan datang kepada Yohanes, dan lewat Yohanes Yesus menegaskan, aku adalah Alfa dan Omega. Artinya Yesus mengingat bangsa itu, mengingat anak-anak Tuhan yang mengalami penganiayaan. Jangan katakan kepada Tuhan, Tuhan sudah lupa dengan saya. Tuhan tidak pernah. Jangan katakan Tuhan sudah ingkar janji kepada saya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang berikutnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Tuhan yang akan mengakhiri segala sesuatu. Yesus adalah Tuhan yang akan mengakhiri segala sesuatu, termasuk dunia. Itu Yesus berulang-ulang kali katakan, aku akan datang segera, aku akan datang segera. Nanti saudaraku, kita akan masuk dalam kalimat itu, aku akan datang segera. Walaupun secara sekilas pernah saya katakan di 2 malam,
di ibadah malam, aku akan datang segera, apa maksudnya? Ya. Yesus mengatakan aku akan datang segera. Berarti ketika Yesus mengatakan aku akan datang segera, maka dunia ini akan berakhir. Penderitaan daripada umat Tuhan pada waktu itu akan berakhir, puji Tuhan. Yesus adalah Tuhan akan mengakhiri segala sesuatu, termasuk juga penderitaan yang engkau alami. Apa yang engkau derita saat ini? Persoalan ekonomi kah? Persoalan tidak ada pekerjaan kah? Persoalan istri kah? Persoalan suami kah? Persoalan sakit penyakit kah? Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang akan mengakhiri segala sesuatu. Bahkan juga jangan heran, Yesus akan mengakhiri hidup manusia di tengah-tengah dunia. Puji Tuhan. Bahwa bagi kamu boleh diakhiri Tuhan hidupnya. Jangan kita katakan, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kali ini teman-teman, yuk berangkat ke Yerusalem. Menurut Tuhan, dan sungguh ke Tuhan. Berulang-ulang kali saya sampaikan, bukan persoalan kapan Dia datang, tetapi persoalannya apakah engkau siap? Apakah jemaat Tuhan sudah siap ketika Dia datang? Itu sebabnya jauh-jauh hari sebelum Dia datang, persiapkan kehidupan kita beribadah. Puji Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega. Amin. Mari kita sama-sama.